Baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Baik. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini di ujung kita ingin besok kita sudah menjalani Idul Fitri. Saya atau kita semuanya bisa dipertemukan di ruang virtual ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari Bapak Ibu, kita membiasakan diri bagi yang tidak menyampaikan pendapat untuk bisa di-mute mikrofonnya ya, sehingga nanti tidak mengganggu yang lain. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah kerso gabung, dan saya berharap ini menjadi sebuah kesadaran dan kebutuhan kita bersama bahwa kita memang butuh koordinasi untuk menyamakan persepsi, menyamakan niat, menyamakan komitmen bersama dalam rangka untuk terus mengembangkan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita mohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tentunya harapannya bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak didik kita. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, tadi sudah saya presensi satu persatu. Saya ingin share screen ya, Bapak dan Ibu. Mohon nanti bisa dicermati. Oke, saya akan share screen dulu. Materi yang sudah saya persiapkan beberapa waktu ini untuk kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu bisa dilihat di layar masing-masing? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Kegiatan kita hari ini pada tanggal 10 Mei 2020. Tanggal berapa nih ya? 11 ya? 2021 adalah saya beri judul sukses penilaian akhir semester, sekaligus juga sukses asesmen kompetensi minimal. Nanti kita akan memulai kegiatan kita dengan persiapan-persiapan anak kita kelas 11 yang nanti akan terjadwal untuk mengikuti salah satu dari kegiatan asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimal. Mohon di-mute Bapak Ibu ya. Oke, kemudian pengantar saya. Salam dan bahagia, ini salam versi guru penggerak Bapak dan Ibu ya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian terima kasih sudah bergabung, dan tujuannya tadi sudah saya sampaikan juga untuk menyamakan persepsi di dalam persiapan pas genap ini ya, dan asesmen kompetensi minimal berdasarkan regulasi dan perkembangan kekinian. Ini saya coba coba edit dulu ini. Genap ini ya, tahun 2020-2021. Kemudian harapannya sesuai dengan tema kita adalah sukses PAS dan juga sukses AKM. Ini Bapak dan Ibu, kemudian berikutnya adalah kita coba sepakati kegiatan kita karena pesertanya relatif cukup banyak.
Kalau dihitung berarti secara matematis 3 kali 21. Ya, berarti ada 63 peserta. Itu kalau semuanya hadir, ya. Kemudian kesepakatannya bahwa peserta wajib mengisi daftar hadir. Nanti akan saya share linknya. Yang kedua, tidak cukup mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu. Saya berharap bahwa peserta aktif mengikuti kegiatan. Jadi percuma saja kalau kemudian kita melakukan kegiatan ini tetapi Bapak Ibu tidak fokus. Ya, tadi mendengar bocoran itu sepenting absen gitu ya. Saya tidak berharap begitu Bapak Ibu. Ya, kalau hanya sekedar presensi nggak ada gunanya begitu ya. Niat baik saya percuma begitu. Ya, jadi saya berharap ya hadir, ya presensi, ya mengikuti sehingga kita nanti akan bisa menemukan sebuah kesepakatan bersama, persepsi bersama. Kemudian selama pemaparan, mikrofon agar dimatikan atau di-mute Bapak dan Ibu ya. Kemudian jika ada yang akan menyampaikan pertanyaan, sekalipun saya masih menyampaikan paparan, silakan Bapak Ibu bisa interupsi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, atau memakai menu atau fitur raise hand atau melalui menu chatting. Tetapi ini juga agak kurang begitu terdeteksi gitu ya, karena kalau fokus itu biasanya hal ini tidak bisa langsung kita ketahui. Kemudian jika tidak berkepentingan menyampaikan pendapat, maka mikrofon selalu dimatikan. Kemudian diusahakan kamera dihidupkan, tapi jika terpaksa harus mobiling, ya, maka saya sarankan justru dimatikan supaya teman-teman tidak menjadi kurang nyaman begitu. Ini kesepakatan Bapak Ibu ya, bisa diterima ya, saya kira itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini presensi daftar hadirnya ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi melalui link bit.ly / atau /presensi_pembinaan. Jadi yang mengisi cukup yang hadir di kegiatan ini. Jadi saya berharap yang mengisi adalah benar-benar yang memang hadir di dalam kegiatan ini. Jadi di link bit.ly ya, kemudian /presensi_pembinaan. Kemudian nama kegiatannya adalah pembinaan persiapan PAS genap dan AKN. Jadi nama kegiatannya adalah pembinaan persiapan PAS genap dan AKN. Kemudian diisi, ditandatangani Bapak dan Ibu, kemudian di submit ya, dikirim. Ini kelihatannya ada yang masuk, saya coba cek dulu Bapak Ibu. Kasihan nanti kalau di lobby ya, tidak dimasukkan begitu. Ada 5 orang nih yang kemudian baru masuk. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Masih bisa dipersani ya untuk untuk paparannya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada sesuatu, apakah presentasinya tidak jelas atau suara saya, tolong saya diberitahu gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi mohon untuk berkenan mengisi presensi sebagai bukti kehadiran kegiatan pembinaan. Kemudian agenda kita hari ini adalah pembukaan. Ya, tadi sudah pengantar. Kemudian saya ingin nanti ada perkenalan keluarga baru di dalam komunitas Hibat, tetapi khusus kepala sekolah dulu. Nanti untuk TPMPS maupun untuk kurikulum nanti menyusul pada saat ada kegiatan masing-masing. Karena nanti akan habis itu, karena keluarga baru kita cukup banyak sekarang ini yang baru-baru. Kemudian nanti baru pemaparan materi, kemudian nanti ada sesi berbagi, ya, yaitu best practice tentang pengelolaan sekolah.
Ini nanti akan menjadi agenda tetap kita Bapak dan Ibu. Saya berharap bahwa komunitas hebat ini benar-benar untuk bisa saling menguatkan, saling melengkapi, saling berbagi hal-hal baik ya, pengalaman baik Bapak dan Ibu di masing-masing sekolah. Kemudian nanti kita tutup sesuai dengan undangan, kita maksimal jam 11 kalau tidak salah. Jadi Bapak dan Ibu agenda kita hari ini. Tentu kita akan masuk pada perkenalan keluarga baru. Tolong dicatat dulu ini urutannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah semua ya. Kemarin yang Bu Kasum CS kelihatan sudah juga ya. Kemudian sekarang nanti mulai dari kepala SMK 1 Sedan, kemudian kepala SMK Hidayatul Muslimin, kepala SMK Abisena Lasem, kepala SMK Muhammadiyah 2 Blora, kepala SMK Kesuma Margoyoso, dan kepala SMK Pelayaran Tayu. Ini ada 6 ya, 6 generasi penerus di masing-masing SMK binaan saya. Untuk itu tidak usah terlalu lama, mungkin maksimal 2 menit Bapak dan Ibu ya, untuk menyampaikan perkenalannya di forum yang sangat hebat ini. Monggo dimulai dari Bu Susan ya, untuk menyampaikan untuk memperkenalkan diri pada kesempatan ini gitu ya. Monggo. Silakan Bu Susan. SMK Sedan. Halo. SMK Sedan, Bu Susan. Oke, kita pas dulu. Kita lanjutkan dengan tadi siapa? Yang kedua adalah dari SMK Hidayatul Muslimin, Pak Adom. Ya. Kumbo, ada enggak dari Kumbo? Belum ada juga. Yang ketiga dari SMK Abisena Asem. Halo Lutfi. Nah, mana ini kok nggak ada semua ini? Oke. Pas mungkin nanti bisa menyusul. SMK Jepang hadir Bapak. Kumbo. Ya. Kemudian SMK Muhammadiyah 2 Blora. Ini saya sudah melihat gambarnya Bu Ana. Monggo Bu Ana. Iya. Terima kasih Mbak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, kami Ibu Hari Mulyani Agustiana yang mulai tanggal 7 kemarin dipercaya untuk menggantikan Bapak Sunarno menjadi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Blora. Terhitung sampai hari ini kami sudah 1 bulan menjalankan amanah ini. Perkenalannya itu Pak, atau mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Bu Ana ya. Semoga nanti kami bisa diterima di komunitas ini Pak, dan kami bisa menyesuaikan dalam semua kegiatan yang dibimbing oleh Pak Herto begitu. Salam kenal semuanya buat Ibu Bapak, Kepala Sekolah, tim MTPS dan Wakil Kurikulum yang ada di grup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Selamat datang bergabung. Ya. Nilai-nilai kita adalah saling asah dan asuh ya. Jadi kita ini wujudkan nilai seperti itu. Kemudian untuk urutan berikutnya adalah Kepala SMK Kesuma Margoyoso. Monggo Bu Titi. Terima kasih Pak Herto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu semua yang tergabung dalam rapat tim ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Titik Lestari. Alamat saya Perumahan Gria Permata, Ipati. Saya menggantikan Bapak Susanto terhitung mulai tanggal 12 April 2021. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup Wakakur sudah mengenal saya mestinya, karena dulu saya adalah Waka Kurikulum. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Mungkin hanya itu perkenalan saya. Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Selamat bergabung ya, dan semoga tetap semangat ya untuk menjalankan amanah sebagai Kepala SMK Kesuma Margoyoso. Kemudian berikutnya adalah Kepala SMK Pelayaran Tayu, Pak Husen. Pak Husen, dipersilakan. Ampun Pak, ampun mireng Pak. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Husin dari SMK Pelayaran Tayu. Seperti yang disampaikan Bu Titi, saya juga menggantikan Pak Agung Triwanto mulai tanggal 9 Ramadan kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang kebetulan ikut di MGMK Matematika sudah mengenal saya, termasuk Bu Titi juga sudah. Jadi saya juga aktif di MGMK Matematika. Alamat saya di Margoyoso, RT 2, RW 2, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan dan bimbingan arahan dari Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Harto sebagai pengawas SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong di-mute Bapak dan Ibu ya, yang tidak berkepentingan ya. Kemudian saya ulang lagi untuk yang belum, SMK Negeri 1 Sedan. Bu Susan, apa sudah ada di room ini? Baru saya admit. Bu Susan. Bu Susan belum? Kemudian saya ulangi lagi, SMK Hidayah Muslimin. Mas Adong, Pak Adong. Masih berusaha untuk gabung, Pak. Mohon masih berusaha gabung ya, memang di atas bukit ya. Kemudian dari SMK Apisena, Lasem. Pak Lutfi. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah izin Bapak. Izin, ini siapa ini? Ini Pak Rohman. Pak Kakur. Iya. Oke. Baik, kalau begitu ya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja. Terima kasih sekali lagi yang sudah berkenalan. Saya akan lanjutkan untuk materi yang sudah saya siapkan. Mohon di-mute Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Sudah bisa diperiksa nih di tayangan ini. Ada beberapa yang masih bocor, itu coba tolong di-mute ya Bapak Ibu ya. Yuk kita biasakan untuk tetap disiplin ya. Jadi itu kemudian dasar kegiatan kita Bapak dan Ibu. Mohon sorry ini saya harus mute all ini ya. Kalau begini ya. Oke. Jadi dasar kegiatan kita Bapak dan Ibu secara normatif adalah dari Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Permendikbud 34 tahun 2018 tentang SMP, SMK, MAK, kemudian juga dasarnya pedoman penilaian, ada surat edaran gubernur ya tentang kegiatan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
ya tentang belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan, baik SMA, SMK, SLB, dan yang terakhir adalah surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang kegiatan belajar mengajar, kegiatan libur Idul Fitri, dan ujian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Ini ya yang menjadi dasar kita. Bapak dan Ibu, terkait dengan surat edaran yang terbaru yang sudah saya share, bahwa yang pertama poinnya adalah KBM masih dalam bentuk PJJ dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Kemarin 28 Mei, kemudian diperpanjang lagi sampai 31 Mei 2021. Kemudian terkait dengan libur dan cuti Idul Fitri 1442 Hijriah dimulai besok pagi tanggal 12, 13 dan 14 Mei 2021. Ya, jadi ini untuk libur dan cuti Idul Fitri. Dan juga atas nama pemerintah saya juga mengimbau Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M karena banyak indikasi-indikasi informasi bahwa COVID ini memang cenderung meningkat manakala kita tidak bisa taat dengan prokes. Kemudian terkait dengan penilaian ujian akhir semester dilaksanakan tanggal 2 sampai 12 Juni Bapak Ibu nanti ya. Penjadwalannya adalah 2 sampai dengan 12 Juni. Ini. Kemudian modelnya adalah dalam jaringan atau daring, atau bisa juga bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Monggo. Bentuknya bisa sebelumnya bisa seperti ini, mengacu pada surat edaran. Kemudian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Ini poin pertama. Ya, kemudian dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh karena tidak akan mungkin. Sehingga apa yang kemudian diajarkan maupun nanti yang akan digunakan untuk kegiatan penilaian akhir semester ya tentunya adalah KD-KD yang esensial, yang penting, ya, yang kontekstual. Kemudian kenaikan kelas sekaligus penyerahan buku laporan hasil belajar semester genap untuk tahun pelajaran 2020-2021 adalah pada tanggal 18 Juni 2021 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah. Tetapi kalau yang 6 hari sekolah adalah hari Sabtu 19 Juni 2021. Nah, ini tolong rambu-rambu besar ini tetap dilaksanakan Bapak dan Ibu sehingga tidak ada lagi nanti yang kemudian memiliki atau berjalan sendiri-sendiri ya. Karena apapun yang terjadi di wilayah di sekolah Bapak dan Ibu pada akhirnya nanti juga akan berdampak pada mungkin pengawas maupun pihak-pihak yang lain. Ini terkait dengan surat edaran terbaru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sesuai dengan tema kita hari ini adalah sukses penilaian akhir semester, sekaligus diharapkan nanti ini menjadi jembatan untuk sukses asesmen kompetensi minimal yang kemarin mungkin terjadwalkan September kalau saya tidak salah ya, karena dulu itu Maret atau apa begitu kemudian diundur. Nah, kapanpun kita tidak usah kita tidak usah berpikir itu, tetapi mari kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk nanti kita bisa mempersiapkan anak-anak kita agar mereka tidak kaget di dalam mengikuti AKM. Yang pertama Bapak dan Ibu, sekalipun secara daring, maka yuk monggo kegiatan kita, anak-anak kita, Bapak Ibu guru didorong untuk pembelajaran berbasis HOTS. Ini yang kadang-kadang saya sangat prihatin
banyak guru-guru yang masih belum paham level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, itu algoritmanya seringnya lupa. Dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, padahal mana mungkin kita bisa tahu ini berbasis hot atau tidak kalau itu saja tidak tahu gitu ya. Jadi C1 itu kan mengingat, C2 itu adalah memahami, C3 itulah menerapkan, C4 itu adalah menganalisis, C5 itu adalah mengevaluasi, dan C6 itu adalah mencipta. Nah, pembelajaran maupun nanti penilaian berbasis hot itu adalah pada level C4 sampai C6. Bagaimana anak-anak memang sudah dibiasakan untuk pembelajaran itu pada ranah memang sudah menganalisis, mengevaluasi, ya sampai kemudian akhirnya dia bisa mencipta atau memutuskan sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu, ini intinya sebenarnya pada saat kita nanti mengikuti anak-anak kita mengikuti AKM, maka pembelajaran agar dibiasakan berbasis hot, karena tidak mungkin penilaiannya berbasis hot tetapi pembelajaran masih pembelajaran biasa ya, atau masih mengingat, memahami dan menerapkan, atau masih di load ya, jadi di load gitu. Kemudian bentuk soal tentunya nanti harus mengacu pada AKM. Ya, nanti anak-anak juga sudah tahu, oh iya ternyata ada soal-soal jenis begini. Nanti saya akan sampaikan, dan ini pernah sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian komponen soal meliputi literasi dan numerasi. Karena nanti AKM itu yang di asesmen adalah dua hal ini, Bapak. Ya, jadi literasi dan numerasi. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pakar Kurikulum serta tim penjamin mutu pendidikan, yang disebut dengan perangkat soal itu adalah dimulai dari kisi-kisi, baru kemudian naskah soal, kemudian rubrik atau norm penilaian, dan saya berharap peran dari TPMPS untuk melakukan penjaminan mutu melalui kegiatan verifikasi kelayakan soal. Jadi sudah dibiasakan bahwa soal-soal yang dibuat oleh teman-teman itu tidak sekedar diterima kemudian di-share atau digunakan, tetapi monggo kita sudah belajar dari USBN kemarin. Ya, bagaimana membuat soal yang terstandar, yang baik, yang bermutu. Kemudian sebelum soal itu kemudian dinyatakan layak untuk diujikan, maka harus ada namanya telaah soal. Bisa lolos, bisa harus kembali direvisi, atau bisa ditolak. Ada rambu-rambu besar, Bapak dan Ibu, saya kira sudah paham ya bagaimana konstruksinya, bagaimana bahasanya, dan sebagainya itu pada saat pembuatan soal. Ya, termasuk juga tidak boleh ada unsur sara, ada unsur komersial, ya, dan lain-lain. Ini pun jangan sampai kemarin ada juga kejadian Bapak dan Ibu, ada guru membuat soal yang kemudian akhirnya menuai polemik begitu ya di media sosial ya. Jadi Bapak Ibu saya kira sudah pernah dengar itu. Jadi monggo, ini quality assurance-nya, penjamin mutunya ini adalah TPMPS. Makanya saya terus minta peran TPMPS ini benar-benar nyata. Tidak cukup hanya sebatas kelengkapan organisasi, tetapi benar-benar punya peran di dalam setiap penjaminan mutu di sekolah, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ini penjaminan mutu oleh TPMPS beserta dengan anggotanya, Bapak. Monggo. Ya, kalau nanti masih kurang paham perannya, ya monggo kita diskusi. Di WA group silakan dipakai untuk diskusi manakala ada hal-hal yang kurang paham. Seringnya di WA group itu hanya satu arah ya.
saya jarang menemukan pertanyaan di WA group, ya, tidak tahu kenapa begitu ya. Padahal sebenarnya WA group itu saya buat dalam rangka memang kita gunakan sebagai media tidak hanya informasi tapi bisa diskusi. Tapi cenderung hari ini juga masih sangat-sangat pasif. Jadi aja saya yang kemudian sering memberikan informasi-informasi. Ya. Ini Bapak dan Ibu, kemudian coba kita akan masuk pada asesmen nasional. Jadi ini nanti dari asesmen nasional, kemudian khususnya AKM, nanti Bapak Ibu akan tarik untuk menjadi kegiatan di penilaian akhir semester genap ini. Sehingga pada saat nanti di bulan Juni, anak-anak sudah terbiasa mengikuti kegiatan versinya AKM melalui PAS ini, maka diharapkan bahwa pada saat nanti mengikuti kegiatan AKM mereka sudah sangat-sangat familiar ya dengan kegiatan itu. Oke, saya akan coba, ini sudah saya sampaikan sebelumnya tapi saya coba refresh lagi Bapak Ibu. Jadi judul besarnya sebelumnya adalah secara nasional namanya asesmen nasional. Ada 3 kegiatan di situ, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal. Yang kedua ada survei karakter. Yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Ya, jadi di dalam AN itu ada 3 ya, jenis asesmen nanti yang akan dilakukan di sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini latar belakangnya tentunya kita tahu persis bahwa hasil dari PISA, yaitu Program for International Student Assessment, bahwa anak-anak kita ini di dalam bidang membaca, matematika, sains, ya, itu sangat-sangat rendah hasilnya. Ya, cenderung di peringkat bawah Bapak dan Ibu. Ini menjadi sebuah keprihatinan bersama khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bagaimana kemudian mendorong sekolah-sekolah untuk terus bertumbuh ya sesuai dengan yang diharapkan agar nanti pada saat ada kegiatan yang dilakukan oleh PISA Indonesia anak-anak kita akan peringkatnya menjadi lebih baik karena itu akan menjadi sebuah parameter bagaimana pendidikan di sebuah negara ya Bapak dan Ibu. Ini di tahun 2018 tapi silakan Bapak Ibu bisa nanti searching ya di Google begitu ya bagaimana kemudian hasil-hasil dari hasil PISA. Kemudian ini Bapak dan Ibu ya sedikit saja tidak perlu saya sampaikan ini. Kemudian nah ini adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang Mendikbudristek ya pada episode pertama di mana ada dari ujian sekolah berstandar nasional dihilangkan, kemudian ujian nasional juga dihilangkan, kemudian RPP juga disederhanakan, termasuk juga tentang PPDB terkait dengan zonasi. Ini adalah Merdeka Belajar episode pertama. Sekarang mungkin sudah episode ke-8 atau berapa ya? Saya lupa, Bapak Ibu. Ya. Itu termasuk kalau guru penggerak itu yang episode ke-5. Ya, itu. Kemudian apa itu asesmen nasional, Bapak dan Ibu? Ini mumpung ketemu semuanya ya, yang sudah paham tentunya nanti lebih kepada penyegaran lagi, yaitu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ya, kemudian nanti yang diukur apa? 3 instrumen yaitu AKM untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non kognitif. Survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ini masuk dalam satu kegiatan yang disebut dengan asesmen nasional. Ya, paham Bapak Ibu ya. Jadi kita
Untuk yang pas ini fokusnya adalah di AKM-nya, karena nanti akan menilai hal-hal bersifat dengan literasi membaca dan numerasi. Kemudian apa yang diukur dalam AKM? Untuk membaca ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi anak-anak kita tidak cukup bisa membaca, tetapi paham ya apa yang dibaca, kemudian bisa menggunakan apa pengetahuan yang dibaca itu sampai pada mengevaluasi dan merefleksikan apa yang dibaca. Kemudian kalau numerasi Bapak dan Ibu, itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya. Ini yang numerasi. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu, kedua hal ini nanti teman-teman coba didorong. Kalau yang AKM ini kan memang tidak dalam konteks mapel ya, tetapi lebih kepada lintas mapel. Tetapi nanti bagaimana versi ini bisa kemudian diadopsi menjadi penyusunan soal-soal di dalam penilaian akhir semester genap ini. Monggo ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakak Kurikulum harus benar-benar memang dituntut untuk memahami ya bagaimana AKM itu, bagaimana nanti untuk bisa ya mendorong teman-teman guru untuk menyusun ya soal-soal yang sudah berbasis AKM. Kemudian ini Bapak dan Ibu, saya akan coba hide dulu. Untuk literasi membaca itu ada kontennya apa? Konten informasi, teks informasi, kemudian teks sastra. Kemudian proses kognitif bisa menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Dalam konteksnya apa? Konteks personal yang bersangkutan, sosial budaya maupun saintifik. Ya, ini nanti Bapak. Kemudian numerasi, kontennya apa? Ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty ya, dan kemudian aljabar. Kemudian proses kognitif adalah pemahaman, aplikasi, penalaran, ya. Kemudian konteksnya sama, ya. Jadi personal, sosial, kultural maupun saintifik. Nah, bentuk soalnya ini Bapak dan Ibu, tolong nanti juga di penilaian akhir semester tidak cukup hanya 2 pilihan ganda dan isi, tetapi coba sudah biasakan bahwa ada bentuk soal yang objektif itu adalah pilihan ganda, hanya 1 jawaban yang benar. Tapi juga ada pilihan ganda kompleks, bahwa jawaban benar itu lebih daripada 1. Ya. Kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, seperti UN itu ya. Jadi dia harus menghitung dulu, kemudian hasil akhirnya berapa itu isian singkat. Ada juga isai. Kalau isai kan berarti harus kemudian mengurai. Ini Bapak dan Ibu, tolong nanti di masing-masing sekolah tidak perlu saya berikan semacam apa ya, semacam ketentuan rambu-rambu begitu ya Bapak Ibu. Monggo, ini kemudian nanti disikapi di masing-masing sekolah. Yang penting bahwa nanti anak-anak kita pada saat mereka mengikuti penilaian akhir semester ini, mereka sudah terbiasa ya bahwa dia sudah selama ini kan hanya ini pilihan ganda 1 jawaban yang benar dan isai. Tetapi ternyata ada pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban sekian itu bisa dia ada jawaban yang lebih daripada 1. Dan juga menjodohkan. Ya. Kemudian ada juga isian singkat. Monggo. Nanti diolah ya Bapak dan Ibu di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing.
kira-kira berapa proporsinya ya? Berapa sesuai dengan tentunya adalah sesuai dengan waktunya, kemudian sesuai dengan kondisinya, kemudian karena ini daring ya monggo bagaimana nanti mekanismenya yang harus dibuat sehingga nanti pada saat anak-anak nanti memasuki atau mengikuti AKM mereka tidak begitu asing dengan bentuk-bentuk soal yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kalau kita sedikit keluar dari AKM yaitu tentang survei karakter. Ini ada irisan ya dengan PPK yang dulu Permendikbud 87 kalau tidak salah ya. Ya. Tetapi dengan visi Kemdikbud 2020-2024 bahwa pendidikan harus mampu untuk mewujudkan siswa yang berkarakter dalam bentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 unsur ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau dulu di PPK namanya religius. Mandiri masih ada dulu di PPK juga ada mandiri. Bernalar kritis tidak ada ya di PPK. Ini adalah bagian daripada kompetensi abad 21, bagian daripada 4C. Kebinakaan global ini juga tidak ada di PPK. Ya. Bergotong royong ada di PPK. Kreatif ada di 4C. Nah, Bapak dan Ibu, monggo. Ini pun selalu saya katakan pada saat saya di sekolahan, ya, saya memang lebih senang untuk membangun mindset Bapak dan Ibu guru. Karena dari mindset itu, sekalipun mungkin tidak tertulis, mereka akan melaksanakan daripada mindsetnya masih lama, bisa terjadi ditulis tetapi tidak dilaksanakan. Yang baik ya dipahami, ya dilaksanakan, ya ditulis. Jadi ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekarang ada istilah profil pelajar Pancasila. Guru penggerak nanti juga ke sana. Misinya adalah bagaimana dia menjadi penggerak di setiap satuan pendidikan untuk membangun sebuah ekosistem yang semakin lebih baik. Kemudian ini ya, sampai mengapa mengukur karakter. Sebenarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Saya sedikit sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan pendidikan itu menuntun. Ya, dan pada dasarnya anak-anak itu sudah memiliki kodrat zaman ya, dan kodrat alam. Kodrat alamnya dia. Ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan teori tabula rasa ya. Kalau Ki Hajar Dewantara dia berpikir bahwa kalau anak itu katakan seperti buah jagung, maka tidak mungkin dia kita jadikan padi. Yang bisa kita lakukan adalah merawat jagung itu menjadi jagung yang baik, berkualitas. Ini yang saya pelajari beberapa waktu ini dan sekarang mendampingi guru penggerak. Kemudian Asunan mendorong pengembangan sikap, nilai, value dan perilaku menjadikan pelajar Pancasila. Ya, tadi gotong royong, berkebinakaan global, kemudian beriman bertakwa dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan dalam program-program baik di RKJM, di RKT, di RKAS maupun di dokumen 1 yaitu pembiasaan baik. Bagaimana membuat pembiasaan baik yang nanti pada akhirnya muaranya adalah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau survei karakter, survei lingkungan belajar Bapak dan Ibu, nanti yang disurvei itu yang menjadi nanti ada ya, yang ini adalah untuk mengetahui iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa. Ini istilah yang sering kita dengar sekarang, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang mensejahterakan siswa, yang membahagiakan siswa, tidak ada perundungan,
baik itu fisik maupun verbal. Ya. Kemudian sikap dan keyakinan guru bagaimana, mindset mereka, kebijakan dan program sekolah bagaimana, itu nanti akan diukur. Kemudian iklim kebinekaan sekolah, praktek multikulturalnya di kelas bagaimana Bapak Ibu, untuk saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Sikap dan keyakinan guru kepala sekolah bagaimana, kemudian kebijakannya apa yang mendorong itu. Kemudian indeks sosial ekonomi, pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif, pengembangan guru, ya, refleksi dan perbaikan pembelajaran maupun dukungan untuk refleksi guru. Ini Bapak dan Ibu. Ini nanti 3 hal yang harus nanti dilakukan pada saat asesmen nasional. Nah, ini Bapak Ibu, sasarannya siapa? Kalau AKM dan survei karakter dan survei lingkungan belajar itu adalah siswa kelas 11. Itu mengikuti. Ya. Kemudian kalau gurunya cukup mengikuti survei lingkungan belajar, begitu juga kepala sekolahnya. Jadi nanti yang menjadi sasaran siswa, semua guru dan kepala sekolah. Tapi tentunya guru tidak mengikuti AKM gitu ya, dan survei karakter. Ini Bapak dan Ibu, ya. Ini yang nanti akan dilakukan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, berapa sih untuk SMK masuk kategori ini adalah nanti 45 murid di kelas 11. Dan itu Bapak Ibu tidak bisa request karena dipilih secara acak oleh sistem. Ya. Jadi nanti kemudian tes dan kuesioner murid menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi nanti 45 menit murid per sekolahan ini di kelas 11 itu ya nanti sudah by name ya. Kita tidak bisa merubah atau meminta. Ya, kemudian gurunya, semua guru menjadi responden untuk survei lingkungan belajar, ya. Tadi saya katakan tadi, dan juga survei lingkungan belajar ini. Ya. Demikian juga untuk kepala sekolah. Ya. Ini ada waktunya, diberi waktu 2 minggu, jadi tidak perlu. Ya, ini juga 2 minggu. Tapi kalau siswa beda lagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sebenarnya apa hakikatnya sih? Hakikatnya adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Untuk menghasilkan informasi dan nanti akhirnya diharapkan menjadi bahan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Termasuk adalah nanti bisa berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi survei karakter ini tidak menunjuk pada satu mapel tertentu, tetapi lebih memotret bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu terjadi. Dan dampaknya apa terhadap karakter siswa itu. Nah, tidak usah bingung-bingung Bapak dan Ibu, tidak usah nanti ada les atau apa begitu ya. Maka yang terbaik bagaimana kita mempersiapkan itu adalah menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Maaf, ini ada beberapa yang masuk kelihatannya ya, baru masuk. Saya admit dulu Bapak Ibu ya. Oh, banyak sekali ini. Oke. Jadi, sorry, ini yang mana tadi? Oh, ngelink tadi ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mengapa saya mengambil momentum ini untuk bersama-sama kita belajar itu dalam rangka supaya monggo kita gunakan penilaian akhir semester ini untuk menjadi jembatan atau menjadi anak tangga ya, agar mereka anak-anak kita nanti benar-benar mampu untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik ya, kemudian
harapannya sih hasilnya juga baik ya, karena itu juga menjadikan sebuah potret dari sekolah kita, bagaimana proses pembelajaran, guru-guru kita bagaimana ya. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir hanya sekolah itu besar, tetapi dalam konteks yang kemudian tidak mengikuti dengan perkembangan zaman ya. Jadi monggo, ini pilihan Bapak dan Ibu, dan saya mendorong agar sekolah-sekolah binaan saya nanti bisa seperti itu. Kemudian ini kompetensi dan karakter dan sebagainya Bapak dan Ibu, saya kira nanti bisa dipelajari Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ya, kembali lagi bahwa ini adalah untuk bagaimana sekolah yang efektif ya. Jadi memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai pada program kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, keamanan yang kondusif. Ini arsitekturnya adalah kepala sekolah ini. Ya, arsiteknya adalah kepala sekolah, dibantu dengan teman-teman yang membidangi di situ. Ya, bagaimana sekolah ini, kemarin ada ya satu sekolah yang punya sebuah passion gitu ya, yaitu sekolah itu menjadi wahana mewujudkan mimpi. Ya, dan Bu Ana ya, Muhammadiyah 2 ini. Jadi bagaimana sekolah ini menjadi wahana untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak. Ya, jadi bagaimana anak bisa bermimpi sesuai dengan mimpinya masing-masing, kemudian kita mengantarkan. Dan kemarin saya bicara dengan Pak Adom juga, bagaimana kemudian akhirnya anak-anak ini bisa didorong sesuai dengan potensi menghargai multiple intelijensinya, ya, kecerdasan majemuk itu, karena tidak mungkin kita menuntut semua anak itu sama. Ya. Ini kita harus sudah mulai berpikir ke sana Bapak dan Ibu. Tidak bisa semua binatang itu harus bisa naik pohon. Kalau begitu nanti ikan tidak akan pernah menjadi pinter, karena kalau parameternya adalah bahwa binatang itu harus bisa naik pohon, sampai kapanpun ikan tidak akan bisa menjadi bagian daripada binatang yang pintar. Ini kan kita ketahui bersama seperti itu. Kemudian membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pelajaran. Jadi nanti pada saat selesai itu kan akan ada laporan ya. Rapot kita, kalau pada saat kita pemetaan mutu itu kan rapot mutu kita seperti apa. Nah, di situ mengapa dilakukan di kelas 11, harapannya secara teori anak yang masih sekolah itu nanti akan menikmati perubahan-perubahan yang dilakukan sekolah itu pada saat dia kelas 12 atau pasca kegiatan asesmen. Ya. Dan ini tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi kan alangkah baiknya kalau juga kita harus mencoba untuk menyesuaikan, mendesain, karena ini kan baik juga ya dari sisi kualitas pendidikan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Ini Bapak dan Ibu, jadi ya tentunya kalau mutu sekolah ini kan terdiri dari input, proses, dan hasil belajar. Nah, mungkin orang berpikir, Pak, kondisi pandemi itu bagaimana Pak? Monggo Bapak Ibu. Ini sebuah ujian bagi kita semuanya. Bagaimana yang namanya kemampuan untuk survive, problem solvernya itu bagaimana? Nah, disinilah sebetulnya kemampuan kita diuji pada saat kondisi seperti ini. Jadi saya tidak berharap bahwa ada yang berlindung, mengkambing hitamkan kondisi saat ini untuk tidak mampu berbuat yang optimal. Jadi kita tetap harus berbuat yang terbaik dalam kondisi yang tidak baik ini. Monggo ini Bapak dan Ibu ya, jadi silakan Bapak dan Ibu, bagaimana dari mulai input, proses, dan hasil belajar ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan kita. Maka di dalam kegiatan pengembangan kurikulum saya mengambil satu
analogi, yaitu renovasi, dengan harapan bahwa pemikiran ini benar-benar menjadi pemikiran yang membuat kita tergugah untuk berbuat yang lebih ideal lagi. Tidak cukup hanya sebatas ditambah sedikit-sedikit. Kalau memang harus dirubah frontal, itu frontal. Ya, kita harus kemudian terus sejajar dengan dinamika yang terjadi saat ini maupun yang ke depan. Bapak Ibu, kemudian pelaksanaannya Bapak dan Ibu adalah berbasis komputer nanti anak kita, dan Bapak dan Ibu nanti juga saya kira tolong jangan komputernya terus, karena tidak ada UN berbasis komputernya tidak ada semua loh ya, karena nanti akan dipakai untuk asesmen nasional. Ya, kemudian murid mengerjakan pada sesi yang terjadwal. Ya, kemudian guru dan kepala sekolah secara mandiri dalam waktu yang cukup, yaitu 2 minggu. Maka Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah penyiapan komputer dan sarana pendukung lainnya yang tentunya memenuhi kriteria. Kemudian kalau memang ada sekolah-sekolah yang karena sesuatu hal mungkin ada sharing resources, artinya bisa pinjam atau bisa nginduk di tempat yang lain. Kemudian juga kalau dulu ada namanya proktor, ya ini mungkin nanti penyiapan teknisi TIK. Ya, ini kok terutama untuk jenjang SD, kesannya kok kemudian underestimate terhadap SD ya, padahal juga tidak semua, karena guru-guru SD yang saya bimbing di dalam guru penggerak pun juga sekarang sudah luar biasa. Kemampuan IT-nya juga bagus-bagus. Ya, Bapak dan Ibu ini monggo. Ya, mungkin ini sesuanya ya, Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tadi sudah disampaikan ya, supaya nanti bahwa untuk SMK itu adalah 45 siswa di kelas 11 ya. Kemudian pelaksanaan tadi sudah ada ya, kemudian selama 2 hari untuk siswa, kemudian pelaporannya tidak untuk individual tapi untuk refleksi seluruh satuan pendidikan. Nah ini, jadi nanti untuk AKM, untuk anak-anak kita SMK ini adalah di hari pertama itu adalah tes literasi 90 menit. Nanti jam berapa belum tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua nanti tes numerasi. Ini masih AKM ini ya. Literasi numerasi ini masih AKM. Kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Ini untuk anak-anak kita. Untuk kita nanti 2 minggu cara mandiri. Ya, Bapak Ibu. Ini jadwal lama. Kita menunggu fix-nya seperti apa. Kalau yang terakhir kelihatan September, tapi juga nggak tahu apakah itu nanti tetap seperti itu. Kemudian, nah ini hasil dan sebagainya Bapak dan Ibu ya, saya kira monggo. Oke. Oke, kemudian ini ada beberapa tingkat literasi, ada tahap level ya Bapak Ibu, ada level perlu intervensi khusus, ada dasar minimal, ada cakap atau baik, ada mahir. Ya, monggo nanti dipelajari sendiri. Ini Bapak dan Ibu, contohnya seperti ini. Oke, kemudian oke. Nah, oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Nanti teman-teman saya mendorong untuk tergerak untuk mencari referensi yang lebih mendalam. Kemarin di SIM PKB juga ada kegiatan BIMTEK AKM ya. Saya juga informasikan, saya nggak tahu berapa yang ikut ya, tetapi saya juga ikut di situ, sudah dapat sertifikat. Ya, jadi saya berharap hal-hal seperti ini kita terus coba untuk mengupdate informasi, mengupdate diri dengan informasi-informasi kekinian. Oke. Ini Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah oke. Saya kira sementara itu dulu terkait dengan PAS, nanti ada beberapa lain-lain. Saya buka semacam tanya jawab. Ini banyak yang masih di luar ini ya.
Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin melengkapi apa yang saya sampaikan, ya, atau justru meluruskan apa yang saya sampaikan. Saya persilakan, monggo Bapak dan Ibu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Monggo ya kita apa ya? Kita manfaatkan pertemuan hari ini. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Ah, bisa. Tak kira nanti saya ngomong sendiri ya. Kok kelihatannya nggak ada yang. Monggo Bapak Ibu yuk. Kita diskusi ya hari ini ya. Kita coba apa yang kira-kira belum Bapak Ibu pahami atau justru memberikan semacam tambahan gitu ya. Jadi hari ini tidak ada lagi namanya kesenjangan informasi Bapak dan Ibu. Saya pikir setiap informasi yang saya tahu itu langsung saya share kepada penjenengan di grup-grup WA itu, ya. Jadi monggo Bapak dan Ibu. Halo. Ada? Itu siapa itu yang nangis itu? Kalau begitu saya sambil mungkin teman-teman coba membuat daftar pertanyaan apa gitu ya. Bu Ning sudah ada di forum ini, Bu Ning, Kepala SMK Farming Pati. Sampun Pak. Sekarang saya berharap Bu Ning menjadi pionir dalam kegiatan berbagi. Nanti ke depan per bulan nanti saya jadwalkan pertemuan secara kolektif, dan setiap pertemuan saya berharap juga ada sharing pengalaman ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong sharing ini dalam pengertian yang menyampaikan bukan kemudian merasa lebih baik, tetapi lebih kepada kita berbagi pengalaman ya. Mungkin nanti bisa dipakai cocok di tempat Bapak dan Ibu. Bu Ning, monggo, saya ingin panjenengan memberikan best practice ya terhadap apa yang sudah Ibu kerjakan, kelola di SMK Farming Pati ya. Monggo Bu Ning. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya mendapat giliran pertama itu ya akan saya coba Pak. Ya. Kan tujuannya hanya menceritakan yang saya lakukan. Apakah yang saya lakukan itu baik? Setidaknya bagi kami saat ini ya terbaik dari yang sudah kami lakukan. Judulnya best practice kan pengalaman terbaik. Nah, ini terjadi pada pelaksanaan ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Sebetulnya sudah dari tahun kemarin kami melakukan ini, tapi tentunya yang terakhir lebih baik dari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ada tujuan tertentu memanfaatkan situasi yang ada. Jadi untuk melakukan ujian, kami melakukan evaluasi, analisa terhadap ketercapaian visi sekolah. Juga memanfaatkan adanya kebebasan kepada kami untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi visi sekolah kami mencetak pelaku agribisnis. Nah, dari data yang bekerja melanjutkan ataupun berwirausaha di bidang peternakan, di bidang agribisnis itu hanya 61,9%. Nah, terus pengen kami tingkatkan. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami mengajak anak-anak untuk membuat proyek
proposal di sektor agribisnis. Nah, itu penilaiannya terhadap pembuatan proposal itu dikeroyok oleh hampir semua guru. Jadi masing-masing guru memasukkan KD yang dinilai, kemudian indikatornya seperti apa. Nah, disitulah penilaian dilakukan. Jadi benar sekali tidak bisa menilai semua kompetensi yang dalam kurikulum, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Dari situ apa yang kami dapatkan, kami dari awal mensosialisasikan mensosialisasikan kriteria kelulusan dari awal, kemudian program ujiannya seperti apa, itu dari Januari. Hal yang menarik yang saya dapat adalah anak-anak berlomba-lomba untuk mencapai kriteria kelulusan. Ya, berlomba-lomba, jadi di situ misalnya kehadiran, kemudian ketuntasan nilai, kemudian karena itu bertahap proses sampai akhirnya di April, Maret akhir Maret itu sudah selesai, tapi prosesnya bertahap. Penilaian itu bertahap berlangsung terus, tidak hanya dari satu penilaian. Jadi mereka berproses, dinilai selama proses itu sampai endingnya mereka presentasi proposalnya dan mengumpulkan proposal dalam bentuk hard copy. Yang menarik memang itu tadi, terutama kehadiran. Mestinya rasanya semua hampir ya, maaf kalau salah, mungkin hanya sekolah saya, kehadiran di masa pandemi ini rendah. Tapi dengan adanya ujian yang kami hebohkan di awal bahwa ini proses biasa, yang menilai kehadiran, yang menilai apa gitu, mereka berusaha sekali ke situ dan itu membuat semangat. Yang kami mendapat apresiasi dari orang tua, karena anaknya jadi rajin, anaknya jadi heboh mengerjakan, mencari referensi. Ya, bagi kami ini menyenangkan. Yang kami lakukan setidaknya bisa membentuk karakter mereka, mendekati ke arah bagaimana visi dari sekolah kami. Dan untuk guru-guru ya ini jadi lebih mampu melibatkan guru kelompok A dan B serta C1 mendukung C3. Jadi semua makin peduli. Yang ke depan itu hanya untuk mata pelajaran proposal itu di luar, walaupun di sektor agribisnis, tapi penilaian terhadap uji kompetensi terpisah. Kami sudah melakukan uji kompetensi itu dinilai sepenuhnya oleh industri. Dirancang oleh industri, dinilai di sini, bahkan untuk tahun depan insya Allah dilakukan di industri tadi, karena memang ya kalau industri yang menginginkan seperti itu ya kami siap aja. Nah, di luar itu yang menginspirasi hasil kemarin pada penyelenggaraan yang akan datang adalah tadi bahwa kita tidak perlu kok ngajarkan semua kompetensi gitu. Semua kompetensi dasar nggak perlu, sesuai yang dibutuhkan aja. Jadi misalnya contohnya fisika itu ke arah mungkin di kelistrikan itu membuat mengoperasikan termostat pada mesin tetas. Kemudian seperti penggunaan timbangan. Timbangan tuh kami punya banyak jenis timbangan sesuai kebutuhan, baik digital maupun manual, dengan skalanya yang macam-macam. Itu fokus kepada itu saja. Kalau anak-anak sudah bisa, ya bisa keluar jadi bakul ayam, keluar jadi bakul apa, dan itu mandiri. Bisa sangat mendukung kemandirian. Dan itu nyata, kebutuhannya memang dibutuhkan. Karena faktanya kami juga kemarin-kemarin melihat sampai ujian yang nggak bisa nimbang, itu kenyataan yang kami hadapi. Jadi mudah-mudahan dengan yang kami lakukan, persoalan-persoalan kecil yang ada di kami bisa teratasi. Saya kira itu Pak Harto.
Jadi sekarang insya Allah teman-teman makin mengerucut, makin tahu kemana arah sekolah kita, bagaimana bukan arahnya, tapi bagaimana menuju ke arah pencapaian visi sekolah. Maka tanpa Harto juga teman-teman, saya mohon maaf, dan ini saya mengundang masukan, mungkin apa yang kami lakukan bisa dilengkapi sehingga lebih baik lagi. Matur nuwun, saya kembalikan waktunya ke Pak Harto. Terima kasih Bu Buning ya untuk berbagi pengalamannya. Dari Bapak dan Ibu, wacana yang memang kita bangun, kemudian informasi-informasi yang selalu kita tangkap begitu ya. Tentunya mari kita olah gitu ya. Kita olah, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang pada akhirnya intinya ada bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Di 8 standar itu sebelumnya kan ujung-ujungnya goalnya, titik tembaknya itu ada di SKL. Ya, jadi semua kita lakukan dengan berdarah-darah dalam ya mungkin ya gitu ya. Ujung-ujungnya bagaimana kita benar-benar bisa memperjuangkan anak-anak kita itu peserta didik kita agar memiliki standar kompetensi, profil kompetensi yang memang kita harapkan ada di mereka. Terima kasih Bu Ning. Jadi saya berharap teman-teman ini bisa ya sedikit banyak kalau kemarin bertanya-tanya piye caranya ya ada kok ujian bisa menyatu begitu ya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan Bu Ning atau dengan teman-teman di farming jika ada ya ini ya sehingga mungkin pertanyaan yang selama ini mungkin karena kita memang sekian tahun ya berpuluh-puluh tahun kan kita sudah tersetting bahwa kita itu mengajar itu pada ruang kita masing-masing. Ya, kita sudah terbiasa bahwa mengajar itu ya sudah di ruang kita masing-masing. Sekarang kita ingin ruang itu kita jadikan satu. Menjadi sebuah ruang kolaborasi yang kemudian bagaimana kita mendesain pembelajaran itu agar benar-benar ya, tadi bisa membentuk soft skill-nya, hard skill-nya, karakternya. Karena kemarin saya di Alat Balat juga dan beberapa sekolah juga sama sih. Harapan dari industri itu ya kalau bahasa ekstrimnya kan enggak butuh orang pinter. Tapi orang yang benar-benar punya karakter yang bagus. Tapi pinter juga bukan berarti tidak boleh ya. Tetapi kalau itu dibuat semacam skala prioritas itu memang minimal itu adalah imbang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jadi konten-konten monggo ini waka kurikulum. Ya, nanti terkait dengan dokumen 1, 2, 3. Konten-konten itu monggo. Diobrak-abrik silakan enggak apa-apa, wes saya pengawas pembinanya. Ajangi ombo gitu ya. Artinya apa? Pada saat kita bertanggung jawab pada pemerintah itu adalah tanggung jawab normatif kita. Anak-anak kita tidak melanggar hukum. Anak-anak kita bisa menghargai perbedaan. Bisa toleran. Anak-anak kita loyal terhadap negara NKRI ini. Tapi pada saat kemudian kita harus bertanggung jawab pada pengguna lulusan, maka kita harus bagaimana mendesain itu supaya mereka puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak usah terlalu takut untuk berinovasi, makanya saya katakan istilahnya bukan hanya pengembangan saja, tapi renovasi. Oke Bapak dan Ibu ya, yuk kita berani ke sana sehingga disitulah nanti Bapak Ibu akan menemukan sebuah kenikmatan atas kerja keras Bapak dan Ibu. Oke, monggo yang lain. Dari apa sampaikan Bu Ning, Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan. Ini kalau Bapak Ibu di kelas kemudian gurunya ngomong tapi terus siswanya meneng wae ya waduh ya. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan pada Bu Ning atau justru mungkin memberikan semacam apa ya masukan gitu ya. Iya Pak, saya berharap seperti itu untuk melengkapi dan makin baik gitu. Kalau pertanyaan saya kok serem. Iya Pak. Tapi ya kalau bisa menjawab akan saya jawab. Mudah-mudahan bisa Pak.
Ini maka kurikulum ya, konten-konten yang ada di dokumen 1 di nanti masuknya di silabus itu harus benar-benar kontekstual ya Bapak Ibu ya. Yuk energi kita jangan habis untuk hal-hal yang sebetulnya sudah nggak dibutuhkan oleh anak-anak kita, tidak dibutuhkan oleh zaman ini gitu. Ya waktu kita, energi kita, bahkan mungkin biaya itu jangan sampai kemudian habis hanya untuk kita gunakan hal-hal yang tidak perlu. Ada banyak keluhan, anak-anak kita kalau keluar itu PKL saja ngomong dengan orang lain susah. Mengapa guru bahasa Indonesia tidak kemudian memberikan semacam simulasi praktek untuk ngomong-ngomong dengan baik begitu? Gimana kemudian anak kita secara body language juga nggak begitu nggak begitu familiar begitu. Nah, monggo, yuk ini teman-teman nanti Bapak Ibu kepala sekolah juga ya, monggo didesainnya 2021-2022 ini kita punya skenario, punya arsitektur perencanaan kurikulum kita yang berbeda, yang lebih baik tentunya. Ya, Pak jadi, Harto, ini mendengarkan dari tadi ya Pak, yang barusan terakhir penyan sampaikan bahwa kemampuan berbicara atau mempresentasikan, menyampaikan pendapat itu sangat kurang Pak. Itu penilaian dari industri seperti itu. Mungkin Pak Harto juga mendengar penjelasan itu dari penguji yang ada di SMK Farming waktu Pak Harto rawuh. Nah, mungkin di sini Pak, saya nggak tahu sekolah lain juga apa mengalami hal yang sama. Tapi kalau di kami, ya seperti itu, apalagi sekarang pandemi, gimana ngajarinya ya Pak? Nah, rasanya kok mungkin, kan nggak apa-apa ya kita berbagi, kalau mungkin ada sekolah lain. Yang tadi saya tertarik sekali ketika sudah bisa menggunakan sekolah menjadi wahana mewujudkan mimpi tadi, itu mestinya juga anak-anaknya lebih mudah menyampaikan pendapat karena dia punya keinginan untuk mencapai mimpinya. Nah, mungkin konsep-konsep seperti itu secara aplikatif bisa di-share, Pak. Jadi kita ada di grup ini, saya setuju sekali dengan Pak Harto. Kan bukan berarti berbagi kemudian akan membuat sekolah lain lebih unggul, kita kalah, rasanya kok tidak ya, kita maju bersama lah. Ini menarik sekali sebenarnya kalau melihat, karena yang kami pikirkan di SMK Farming tuh semuanya hanya bagaimana mengatasi masalah yang ada. Jadi membuat makin baik dengan cara iki masalahnya boleh, iki masalahnya boleh. Ya seperti itulah. Mungkin kalau dengan kita berbicara seperti ini, harapannya ya teman-teman saling melengkapi gitu. Menyampaikan pengalamannya. Kalau tadi sebulan sekali, ya pada saat seperti ini kita diskusi aja mengalir, Pak. Itu usul saya, Pak. Rasanya nggak garing gitu dari tadi Pak Harto ngendikan terus nggak ada yang komen, itu saya saya nggak bisa ada di komunitas seperti itu, mesti saya omong. Itu Guning, halo. Ini yang mana di koneksi saya yang jelek ya ini ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi terima kasih Guning. Kalau saya ditanya bagaimana mengajari anak-anak bisa berkomunikasi di masa pandemi, mungkin ini ide spontan ya Bapak Ibu ya. Pernahkah kemudian tugas-tugas itu kemudian dikirim tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk voice gitu ya? Ya, I did. Ya, kami juga dalam bentuk voice gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk voice itu kan kita bisa melihat bagaimana kemampuan anak untuk berbicara, untuk merangkai kata menjadi kalimat, ya berani mengungkapkan pendapat begitu, tidak sekedar hanya dalam bentuk tertulis, gitu ya. Ini spontan aja Bu, pemikiran saya spontan. Sehingga Bapak dan Ibu pada saat kita memberikan penilaian itu ya kita tidak usah terlalu banyak secara kuantitatif, tetapi lebih kepada kualitas. Penilaian-penilaian ini kita cobalah ya. Kita sesuaikan dengan bobotnya dengan waktu, tetapi sekali lagi tidak usah memburu secara kuantitatif jumlahnya sekian puluh. Lebih baik hanya 5 soal, tapi 5 soal itu kalau kemudian diberikan itu anak sudah mikir itu ya. Itu jauh lebih berkualitas daripada
soal 40 tapi pilihan ganda dengan hanya dia berbekal dengan apa? Dengan hanya keberuntungan aja, coba-coba. Itu ya. Monggo yang lain Bapak dan Ibu. Iya, selamat siang Pak Harto dan teman-teman semua. Untuk Bu Ana ini Pak dari SMK Muhammadiyah 2. Iya Bu Ana. Oh iya, untuk yang tadi memang untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat, alhamdulillah untuk pelajaran kami yang kemarin itu memang kami sudah lakukan Pak, juga dengan harapan begitu, karena memang kami melihat anak-anak itu kalau disuruh mengungkapkan atau menyampaikan suatu pendapat atau katakanlah ya suatu pendapat saat dulu masih tatap muka itu memang sulit begitu. Tapi kalau memang untuk cerita hal-hal yang tidak terfokus pelajaran, kan mereka kita lihat mesti pinter begitu ya Pak. Tapi kenyataannya kalau kita kasih pertanyaan untuk menyampaikan pendapat itu memang sulit. Nah, untuk voice itu kemarin alhamdulillah kami sudah mencoba karena kebetulan kami pelajarannya PPKN, sehingga itu sudah kami coba untuk menyampaikan beberapa pendapat, contohnya untuk bulan Ramadan bagaimana, terus untuk menyampaikan bagaimana kemarin waktu di saat pandemi juga sudah kami sampaikan atau kami beri soal tentang tata cara 5M dan apa pendapat kalian tentang pandemi saat ini dan harapannya. Begitu memang lewat voice. Dan kebetulan kenyataannya memang anak-anak itu satu kelas begitu Pak, yang menyampaikan itu juga kurang dari 50% begitu. Sehingga ini mungkin perlu memang kelihatannya untuk menyampaikan suatu pendapat anak-anak itu memang masih kesulitan begitu Pak. Itu masukan dari kami, mungkin itu yang sudah kami lakukan terkait dengan pembelajaran PPKN karena kebetulan kami mengajar PPKN. Begitu Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ana. Jadi enggak ya, banyak ya, terpisah lagi. Bagaimana anak-anak kita coba suruh tugasi dengan menjadi reportase gitu ya. Wawancara dengan siapa ya, dalam konteks kegiatan apa begitu kan. Jadi apa ya? Jadi belajar untuk bertemu dengan orang lain, kemudian berani untuk ngomong di depan orang. Jadi monggo ya Bapak Ibu, saya kira ada banyak ragamnya bagaimana kita bisa mengasah anak-anak kita itu tidak cakap dalam arti hanya pengetahuan, tapi memang dalam konteks real gitu ya, ngomongnya bagus, ya kemudian santun, ya kemudian dengan body language yang bagus, ramah begitu ya. Jadi monggo, ini Bapak dan Ibu, ini sesuatu yang menarik, termasuk bahasa Inggris itu kan sama saja saya dari mulai SD, SMP sampai perguruan tinggi S2 itu ya kita stagnan ya, untuk kemudian tapi caranya gitu ya supaya anak-anak itu ya sudah berani castis-cus begitu ya di lingkungan masing-masing, ya tidak perlu terlalu banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hanya berbasis knowledge, pengetahuan gitu. Ya, ini sedikit saja Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya sampaikan materi saya berikutnya Bapak Ibu. Pak Susanto Jati sudah bisa bergabung ya Pak Santo ya. Ya Pak. Iya. Tapi terlambat, maaf. Terima kasih ya Pak ya. Baik, monggo Bapak Ibu. Cukup? Ya. Oke, saya lanjut aja lah daripada nanti. Ya, saya sih berharap memang diskusinya bisa hidup ya, Bapak Ibu ya. Mumpung ketemu, kita sudah mencoba menghilangkan kompetisi, tetapi kita lebih menguatkan kolaborasi, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita lebih menguatkan kolaborasi. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lagi. Jadi saya berharap nanti setelah hari raya, kemudian sudah ada panitia penilaian akhir semester, kemudian sudah ada koordinasi, kemudian sudah membahas mengenai baik itu bentuk soal, kemudian kualitas soal, ya Bapak dan Ibu. Dan saya berharap nanti akan ada progres dan report ya, laporan-laporan ke saya begitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi saya memang jujur tidak mungkin saya bisa detail di setiap sekolah. Tetapi dengan harapan informasi, motivasi dan wacana-wacana ini bisa ditangkap di sekolah masing-masing gitu ya. Toh, ya memang saya nggak punya kapasitas atau kewenangan untuk merubah sekolah Bapak dan Ibu. Ya, kebijakan ada di internal masing-masing begitu. Saya hanya memberikan inspirasi, saya hanya menyampaikan regulasi, ya. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu lah yang kemudian mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Oke, ini kemudian sekali lagi yang selama ini soalnya lahir secara sungsang, soalnya lahir dulu baru kisi-kisi. Yuk, kalau saya flashback Bapak Ibu jujur saja, pada saat saya jadi guru awal-awal itu membuat soal itu benar-benar terkendali, ya, benar-benar detail gitu ya. Jadi sampai pada titik koma, titik di tengah itu ada berapa titik, di akhir berapa titik, ya, kemudian bagaimana membuat urutan opsi dan sebagainya itu benar-benar situ Bapak Ibu. Ya, jadi monggo ini kita mulai berbenah lagi lah ya, karena jangan sampai kualitas soal kita itu anak-anak guru-guru kita sekedarnya menggunakan kewajiban lah, sepenting ada tes lah gitu ya dan sebagainya. Oke Bapak dan Ibu, saya masuk pada lain-lain yang pertama. Kalau tidak ada ya, ini sudah jam berapa ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengingatkan lagi bahwa setiap sekolah hukumnya wajib memiliki RKJM, rencana kerja jangka menengah 4 tahun, karena saya lihat ada yang ngirim RKJM itu 1 tahun, itu bukan RKJM itu RKT, RKAS. Mengapa 4 tahun? Ya, ini lebih kepada asumsi saya, karena kepala sekolah secara periode di negeri itu kan 4 tahunan. Tapi kalau di swasta ada yang mungkin secara ADRT 5 tahun, ya buat aja tidak apa-apa. RKJM itu 5 tahun. Nah, RKJM itu Bapak dan Ibu awali dengan evaluasi diri. Saya memang merencanakan nanti Bapak dan Ibu setelah nanti sambil jalan dokumen kurikulum, saya kepingin nanti untuk memotret lebih rinci lagi dengan menggunakan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Nah, dari RKJM itu Bapak dan Ibu baru diturunkan menjadi RKT dan RKAS. Jadi kemarin saya ketemu dengan pejabat-pejabat di cabang wilayah 3, ya, itu kemudian memberikan rambu-rambu itu, Pak, sekarang ya RKJM itu tolong Pak dikawal. Ya, bahkan kalau negeri ini kan memang benar-benar ya harus ya, dan benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian baik swasta maupun negeri nanti harapannya disahkan oleh kepala cabang dinas pendidikan wilayah. Bapak Ibu ya, saya nanti coba kalau saya meluncur ke sekolah, tolong ditanya apa tidak disodori RKJM, RKT, RKAS Bapak dan Ibu. Saya dalam konteks tidak melihat nilai-nilai uang di situ. Ya, tapi saya ingin melihat bahwa RKJM, RKT, RKAS itu memang ada benang merah di situ gitu ya. Jadi ya benang merah begitu ya. Jadi jangan sampai ada RKJM pada saat dilihat di RKT enggak nyambung. Pada saat dilihat di RKAS enggak ketemu lagi gitu ya. Ya, kemudian juga nanti akan ada informasi, ada laporan periodik ya terkait dengan hal-hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian ini, jadi sekali lagi bahwa RKJM itu 4 tahunan atau 5 tahunan silakan Bapak Ibu. Kalau dulu ada namanya Renstra. Zaman saya dulu pernah ketemu Renstra. Pernah pengembangan sekolah seutuhnya. Kalau pada saat ada SMA rujukan namanya SDP, School Development Program. Tapi nomenklatur sekarang adalah RKJM, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan 4 tahun ini disusun berdasarkan evaluasi diri sekolah. Sehingga program-program yang kita susun itu berdasarkan hasil analisis
baik itu data maupun fakta. Bisa juga menggunakan analisis SWOT. Sehingga nanti Bapak dan Ibu dari 4 tahun ini diturunkan menjadi RKT RKS tahun pertama 2, 3, 4. Ya, dan ini sekali lagi sebetulnya peran dari TPMPS harus ada di situ. Yang memberikan rekomendasi loh Pak, Bu, Kepala Sekolah, kekurangan di standar isi kita ini, kekurangan di standar ini, gini. Ya, nah, itu nanti adalah TPMPS. Makanya saya katakan TPMPS itu sama dengan Tim R&D, Research and Development. Betapa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu menjadi terbantu sekali manakala memberikan kewenangan peran TPMPS di sekolah masing-masing. Ya, jadi tidak ada lagi karena kepala sekolahnya itu backgroundnya guru sejarah, kemudian fokusnya hanya hal-hal yang bersifatnya pelajaran sejarah. Tidak boleh gitu ya, karena membangun candi, membangun apa begitu ya. Tidak boleh. Jadi kita harus kemudian berbasis analisis. Kalau dulu rapot mutu, tapi bagi saya sampai hari ini masih tidak begitu mempercayai rapot mutu, jujur aja. Ya, karena ada banyak rapot mutu yang diisi asal diisi. Kemudian Bapak dan Ibu, ini coba, saya dulu pernah nagih itu ya, untuk RKJM, RKAS, RKT itu saya tagih itu, ya. Tapi juga belum semuanya mengirim, sampai saya lupa lagi. Monggolah Bapak dan Ibu ya. Bukan apa-apa sih, saya bukan kok apa, karena suatu ketika kalau saya diminta, ditanya oleh pejabat yang terkait, tentunya saya harus bisa menjawab. Coba saya akan bukakan sebentar Bapak dan Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, kita buka-bukaan ya. Yang sudah mana, yang belum mana begitu ya. Ya, Bapak dan Ibu, ini sudah saya simpan di OneDrive begitu ya. Ya memang kalau saya harus mengawal nagih terus ya kadang-kadang juga kesannya juga nggak enak ya. Ya sebenarnya ingin bahwa dokumentasi administrasi di sekolah binaan saya ini memang tertib begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya akan coba RKJM, RKT itu bagaimana ya kemarin saya minta gitu ya. RR ini, oke. Ini Bapak. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini, mau RKJM Sekbin 3. Ini. Nah, ini yang sudah ini siapa ini saya ini ada Sultan Agung, Ganesha, Permata Nusantara, ya, Asalamah, Farming Nasional. Yang lainnya halo, mana lainnya gitu ya. Kemudian kalau yang Sekbin 4 KJM-nya baru beda. Ya, lupa Pak gitu ya. Kemudian kalau RKAS dari Sekbin 3, ya hanya sekolah-sekolah itu saja. Ya. Kemudian yang Sekbin 4 nggak sama juga. Nah, Bapak dan Ibu, monggo ya, saya berharap bahwa kalau nanti ada tagihan juga ada permintaan, ini pun kalau ada waktu saya buka-buka Bapak Ibu ya. Makanya tadi kemarin lihat loh, RKJM kok 1 tahun gitu ya. RKJM itu mestinya harus 4 tahun minimal ya, sesuai dengan periodisasi kepala sekolah. Ya, jadi saya berharap Bapak dan Ibu, monggo ya. Jadi kalau sudah saya berikan link gitu ya, ya saya nggak harus nagih terus ya. Itu ya, jadi Bapak Ibu. Jadi silakan nanti mungkin Pak linknya lagi apa akan gitu ya, mesti kan gitu ya. Silakan di scroll ke atas gitu ya, linknya di mana. Kalau kepepetnya silakan mau tanya lagi. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua, ini penyusunan renovasi dokumen kurikulum. Tolong. Ya, yang pertama mengacu pada pedoman. Sampai hari ini pedoman penyusunan dokumen kurikulum yang resmi belum ada.
tolong Bapak Ibu tetap memakai yang draft yang saya share, tapi tolong jangan di-share ke luar sekolah binaan saya. Ya, itu hanya untuk supaya Bapak Ibu tidak menunggu, kemudian was-was, ya, tapi itu sebagai pedoman. Kemudian ini sudah clear harusnya, TPK dan TPMPS ini sudah clear. Setiap sekolah harus punya TPK berkaitan dengan kurikulum. TPMS ini nanti sebagai penjamin mutunya. Kemudian kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Ini di Permendikbud 61. Ditulis bahwa kepala sekolah itu ada ketua TPMPS, ketua TPK, ketua TPK merangkap anggota. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan. Penjelasan kurikulum dengan versi stempel saja, tolong sudah tidak zaman lagi. Ya. Jadi jangan tidak lagi zamannya hanya menandatangani surat pernyataan sudah dilakukan penyelarasan sinkronisasi. Benar-benar Bapak dan Ibu. Apa yang kemudian diinginkan, apa yang sekarang berkembang di industri, apa yang harus kemudian nanti kita lakukan untuk anak-anak kita, ya, itu harus benar-benar dilakukan penyelarasan kurikulum, ya, kemudian setelah itu bisa standarisasi alat, bahwa jurusan ini minimal harus punya ini. Kalau belum ya masukkan pada RKJM. Kalau 1 tahun tidak bisa diwujudkan, rencanakan multi years. Ya, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Kemudian kegiatan berikutnya magang guru Bapak Ibu, ini bagian daripada revitalisasi SMK. Guru tamu, monggo dijadwalkan Bapak dan Ibu. Satu semester 1 kali atau 2 kali atau bagaimana sesuai dengan kemampuan dan kondisi lah gitu ya. Kemudian pengembangan SDM Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan. Investasi kita tidak cukup hanya investasi secara fisik, tetapi juga investasi secara SDM. Kemudian setelah itu adalah PKL. Tolong PKL benar-benar disetting betul supaya anak-anak PKL itu benar-benar siap, sehingga tidak muncul yang namanya anak-anak kita itu PKL-nya itu merepotkan, membuat masalah sampai pada asesmen, bahkan kalau perlu sampai pada rekrutmen Bapak nanti. Jadi monggo, ini pemangku kepentingan dilibatkan, bisa dari judi atau ditambah lagi juga dari komite, dari praktisi pendidikan, dari mungkin praktisi kewirausahaan. Kalau memang kita punya konsep bahwa anak-anak kita juga dipetakan yang bekerja itu berapa persen, yang melanjutkan berapa persen, yang kemudian nanti kita dorong untuk berwirausaha berapa persen. Kan butuh juga masukan dari praktisi wirausaha. Ya. Kemudian membuat tempat penyimpanan awan ya, cold storage. Jadi sampai hari ini saya belum mendapat informasi portal eKTSP dibukanya kapan. Tapi tidak usah menunggu Bapak Ibu, karena kita sekarang dididik oleh pandemi ini, semua dokumen kita coba untuk simpan di penyimpanan awan. Sehingga pada saat nanti diminta, seperti tadi saya buka Bapak Ibu, tinggal kita lihat, kita tinggal nanti share linknya, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian penjaminan mutu dokumen, verifikasi ini dilakukan secara mandiri oleh TPMPS yang membidangi. Termasuk kepala sekolah juga saya mohon benar-benar ngeh dengan dokumen kurikulum yang nanti dibuat bersama itu. Mau dibawa kemana itu? Pembelajaran maupun kegiatan, karena core bisnis kita, ya, bisnis inti kita itu kan pembelajaran Bapak dan Ibu. Sekolah itu kan core bisnisnya adalah pembelajaran, ya. Kemudian waktu dan proses kegiatan disesuaikan dengan roadmap yang kemarin kita sudah sepakati. Monggo Bapak Ibu direncanakan betul yang baik, ya, sehingga dokumen kita tidak cukup hanya sekedar dokumen administratif, tetapi benar-benar dokumen yang
memandu kita selama 1 tahun ke depan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Oke. Yang ketiga, ini wacana ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau di dalam komunitas Hibah itu ada koordinatore gitu ya Bapak Ibu ya, ada sekretaris, ada bendahara. Ya, artinya apa? Ya, apa namanya? Ada yang membantu kalau ada apa-apa Bu atau Pak, tolong ya nanti tanggal sekian ada ini gitu ya. Kadang-kadang kita itu, saya khususnya itu kan ada banyak kemauan tapi ada banyak keterbatasan juga berkaitan dengan hal yang apa namanya yang memang berkonsekuensinya di situ ya. Kemudian teragendakan pertemuan rutin sebulan sekali. Kemudian ada sesi berbagi. Tadi Bu Ning sudah mengawali, saya berat bulan depan itu siapa nanti kita akan coba diskusi lewat WA group ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi jangan berpikir kalau takut Pak dikira nanti keminter atau apa, enggak. Bukan itu ya, kita hanya kemudian saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Siapa tahu apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bermanfaat dan itu kan menjadi sebuah hal yang baik ya. Jadi apa namanya untuk orang lain gitu. Ini Bapak dan Ibu, jadi silakan nanti ditindaklanjuti. Selanjutnya bahwa monggo ini bisa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Materi-materi sudah saya unggah semuanya. Untuk penilaian sekali lagi kemarin di Wakak Kurikulum sudah saya share juga. Karena ada indikator, ada sekolah yang mungkin penilaiannya tidak mengacu pada panduan penilaian yang baru, rapotnya itu. Kemudian terkait dengan asesmen nasional juga sudah ada di link itu, silakan Bapak Ibu. Kemudian RKJM, RKT, RKS monggo dikembangkan. Ini hanya referensi ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah memberikan semacam template ya. Karena template itu bagi saya nanti akan memenjara kita untuk berinovasi. Termasuk dokumen kurikulum, kita boleh ya membaca dokumennya orang lain tapi sebatas itu sebagai referensi. Jangan menjadi kemudian di copy paste secara mentah gitu ya. Karena dulu pernah wong sekolah itu tidak menggunakan sistem blok kok ceritanya sistem blok. Jadi tulis apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di sekolah itu pada tahun 2021-2022. Karena dokumen kurikulum sifatnya adalah dokumen operasional, ya. Jadi levelnya bukan level juknis, bukan level undang-undang, tapi levelnya level operasional. Jadi tidak perlu harus berputar-putar gitu ya. Kemudian kita ngusungi ini teman-teman pakar kurikulum ya, ngusungi copy paste dari internet dan sebagainya. Sudah dikarang sendiri Bapak. Ya, dikarang sendiri kalimatnya dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kalau asesmen kompetensi minimal, Bapak Ibu bisa masuk di portalnya Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Pusat Asesmen Pembelajaran. Ya. Nanti silakan dicari. Itu nanti akan bisa melihat contoh-contoh soal versi AKM yang nanti akan kita coba tarik menjadi contoh untuk kita buat pada soal penilaian akhir semester genap ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ini sudah jam berapa ini? Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, yuk kita refleksi. Bapak Ibu bisa buka dengan menggunakan HP masing-masing maupun menggunakan laptop yang terkoneksi dengan internet untuk masuk di www.menti.com, kemudian memasukkan kode 61338992. Coba saya akan coba desain aja dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Oke, yuk
Kita main-main lagi, Pak. Main-main dulu Bapak Ibu sebelum kita selesai. Kok nggak bisa? Oh, ini Bapak. Jadi bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu atas materi pembinaan hari ini? Monggo. Bisa ya menggunakan menti.com ya Bapak Ibu. Jadi menti.com, www.menti.com, kemudian masukkan kode ini 61338992. Ya kita sangat paham. Syukur, cukup paham. Baru 2 dari 63. Oh, saat pahamnya 2. Senang Pak, kodenya lupa ya, Pak. Kodenya lupa, coba saya tak. Oh, ini 6133. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, di atas ini ya. 8992. Ya, ini di atas ini 61338992. Baru 4 yang mengisi. Baru 6. Nah, terus. Iya, terus. Ini kira-kira berapa? Baru 12. Ya, Bapak Ibu ya. Cukup paham, 12, sangat paham 5. Mudah-mudahan yang kurang paham ini tidak ada. Ya. Baru 19. Ya, tunggu terus. Bapak dan Ibu, ini ya bisa kita gunakan ya nanti pada saat kegiatan pembelajaran di akhir maupun di awal begitu ya, sebagai persepsi maupun nanti sebagai kesimpulan begitu Bapak Ibu ya. Baru 22. Jumlah partisipan berapa ya tadi ya? Jumlah partisipan semuanya berapa ini? Oh, ini ada lagi yang masih di lobby baru. Oke, ada 35 sama 4, ada 39. Oh, baru 27. Ya, monggo. Sudah macet di 27 dari 39 yang terkoneksi di room. Nah, ini ya. Ini ada apa ini? Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa tindak lanjut kegiatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Yuk, satu kata. Satu kata saja, diisi. Apa tindak lanjut kegiatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah hari ini? Badan Pak, gitu bukan ya? Konteksnya konteks kegiatan melaksanakan, merencanakan. Ayo, monggo Bapak Ibu. Baru 2. Melaksanakan, merencanakan, merefleksi. 63 kok apa kuwi? Kode polisi itu ya. Ya, merealisasikan, mengembangkan. Ya, Bapak Ibu, baru 12. Melaksanakan, lebih banyak yang milih. Oke. Cantik Bapak Ibu ya. Kemudian yang baru apa itu ya? Mengaplikasikan, mensosialisasikan, berubah. Ayo. Terus menyusun rencana kegiatan, belajar lagi akan AKM. Ya Bapak Ibu, yuk. Luar biasa gitu ya. Positif semua ini, belajar lagi. Terus Bapak Ibu, baru 21. Macet 21 ya. Tadi juga berapa tadi? Tadi juga loh, 27. Sekarang harus 27 minimal. 24. Oke. Perencanaan. Yuk, masih lagi. Cukup 24, yang 3-nya kemana lagi? Kabur. Mengembangkan. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan ini saya senang akan respon ya, diskusi. Oke. Belajar lagi dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Responnya positif dan
untuk pengembangan berikutnya. Jadi sekali lagi peran saya adalah hanya penyampai pesan, memberikan motivasi, kemudian ngidik-ngidik gitu ya. Ngidik-ngidik itu kan jangan sampai ada yang ketiduran, ada yang malas-malas gitu ya Pak Ibu ya, karena ya kita pengawas ini kan memang juga sebagai tugasnya penjaminan mutu ya. Jadi penjaminan mutu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum closing, ini masih ada yang masuk, ini siapa ini Mbak Maria Kukuh ini kok dari tadi nggak bisa masuk-masuk ya. Ini sudah jam 10.25 Bapak dan Ibu, dari 11 yang kita rencanakan. Adakah yang mau disampaikan di sesi akhir kegiatan ini? Oke Bapak Ibu, monggo. Ini semakin banyak orang semakin pasif ya, apa begitu ya? Bu Susan dari Sedan, ya monggo. Belum kenalan ini Bu Susan, ada di depan saya. Bu Susan, monggo. Ya kenalan silakan. Tadi belum kenalan ya. Monggo. Yang Bu Susan belum, yang Rembang belum semua. Tadi belum kenalan semua Rembang. Monggo Bu Susan. Loh kok hilang? Pak Adom sudah ada Pak Adom? Hidayatul Muslimin? Kumbo? Saya terkesan kalau di Kumbo itu ya, naik gunung itu. Afisena? Oh, tadi izin ya Pak Anu ya. Oke. Cukup Bapak dan Ibu, kok hilang tadi ya Pak Anu, Bu Susan ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi pertemuan kita sudah sampai pada menit ke-26 dari jam 10. Maka sebagai penutup Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Tetap patuhi regulasi yang berlaku ya Bapak dan Ibu ya. Baik itu dalam konteks apa ya, di sekolah gitu ya, maupun juga konteks pribadi. Karena kalau kita melihat di berbagai informasi begitu kan juga kita kadang-kadang prihatin begitu ya, adanya klaster-klaster COVID yang terjadi. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang beragama Islam, yang Muslim, selamat atas tertunaikannya ibadah puasa Ramadan. Ya. Ini hari terakhir Bapak, nanti berarti takbiran ya. Belum Bapak. Belum Pak, 1 hari lagi Pak. Oh, 1 hari lagi Pak. Oh ya. iya besok ya. Amin Pak nanti ya. Besok ya, maaf ya, tanggal 13 Pak ya. J. Oke. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, ini momentum yang baik untuk saya sampaikan selamat menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Kemudian mohon saling memaafkan ya, saling memberi maaf satu dengan yang lain, khususnya saya kalau ada hal yang kurang berkenan saya juga minta maaf. Itu Bapak dan Ibu yang biasa sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Saya akan coba oke. Ini Mbak Lili kok susah masuk ya dari tadi ya, Mbak Lili SMK Farming TPM PST ya. Tadi saya admit terus kok nggak masuk gitu ya. Baik, benar kita sudah selesai hari ini Bapak Ibu. Saat ini kita cukupi ya. Atau mau ada yang mau sampaikan lagi? Mumpung ketemu. Iya Pak. Pinten. Apa Pak Husin? Monggo, mau menyampaikan apa Pak Husin? Untuk itu Pak, contoh-contoh kayak buleng tadi, itu yang menyangkut numerasi itu yang bagaimana ya Pak ya? Ya, silakan googling ya, silakan cari ya di internet, tanyakan Mas Google. Saya pun sama Bapak Ibu, saya nggak pernah mendapat pelatihan langsung ya terkait dengan AKM. Kalau perlu Bapak Ibu juga ikut disin PKB itu untuk mengikuti BIMTEK AKM.
Ji, Pak, sampun, Pak. Itu Pak Husen ya. Jadi silakan cari ya. Kalau nanti dijelaskan sini juga cukup panjang. Yang penting bahwa yang disebut literasi itu apa sih, numerasi itu apa tuh, kemudian nanti model-model soalnya seperti apa. Nah, itu nanti akan kemudian dituangkan, dibuat untuk dilaksanakan pada kegiatan penilaian akhir semester genap ini Bapak Ibu ya. Dengan harapan nanti kalau anak-anak kita sudah paling tidak sekali ini ada menjodohkan, ada pilihan ganda lebih daripada satu pilihannya, dan tadi ada esai terbatas dan esai non objektif begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita sudah tidak lagi asing dengan model-model bentuk-bentuk soal yang nanti akan dilakukan. Baik itu kelas 10 maupun 11 ya. Tidak harus kelas 11 saja. 10 dan 11 termasuk juga mungkin nanti koordinasi dengan guru-guru, adanya mungkin rapat begitu Bapak Ibu ya, menindaklanjuti kegiatan hari ini. Gitu ya Pak Husen ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada lagi? 10.30. Baik, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, mari kita akhiri pertemuan siang hari ini. Tadi jam 8.30 sampai 10.30, 2 jam kita sudah bersama-sama. Kita akhiri, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Terima kasih dan terima kasih Bapak dan Ibu untuk kebersamaan sekali lagi. Selamat bertugas, terus berinovasi ya, terus semangat begitu ya Bapak Ibu ya, dan lakukan yang terbaik lah bagi anak-anak didik kita, bagi sekolah kita ya. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, selamat siang semuanya. Oke, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salif ya, ini saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.